Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Masih semangat ya anak-anak meskipun siang hari ini di jam-jam terakhir ya, tapi Ibu yakin semangat kalian masih seger pantang mundur ya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Nanti tepatnya di sini Ibu akan memberikan materi mengenai K3. K3 merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, tadi Ibu lihat Ika sudah hadir lebih awal. Ya, Ika. Nah, Ibu minta tolong Ya, mungkin Bu. Ika bisa membantu untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan, Ika. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ika yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu bangga kamu sudah datang tepat pada waktunya, malah lebih awal ya, tolong dipertahankan, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti. Nah, baik, untuk hari ini sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Saya cek dulu ya siapa saja yang sudah hadir. Dimulai dari Ika tadi sudah hadir ya. Kemudian Lia, apakah Lia sudah hadir? Lia? Lia sepertinya sedang ke toilet, Bu. Oke, siap. Nanti biar Lia yang menyusul ya. Kemudian Priscilia sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian Eka, apakah Eka sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, baik. Berarti semua sudah datang ya, anak-anak. Kita tinggal menunggu Lia yang sedang berada di toilet. Nah, baik. Selanjutnya, hari ini adalah hari Kamis ya, anak-anak. Ibu mengingatkan kembali bahwa hari Kamis adalah kalian memakai seragam identitas, menggunakan seragam putih-putih. Nah, apakah sudah sesuai semua yang di depan sampai di belakang? Sudah ya? Sudah semua? Sudah, Bu. Pakaian sesuai dengan ketentuannya. Nah, terima kasih. Kemudian selanjutnya di sini nanti Ibu akan memberikan materi tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang tujuan. Kenapa sih kalian harus pelajari tentang K3 dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan memperlihatkan PowerPoint atau materinya terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak, yang pertama ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini Ibu jelaskan tentang KD dan indikator pencapaian kompetisi yang nantinya akan kalian lakukan. Yang pertama, nanti Ibu ingin anak-anak dapat menganalisis apa itu tentang keselamatan kerja. Kemudian yang selanjutnya, Ibu juga menginginkan nanti kalian bisa melakukan identifikasi dari resiko bahaya kerja. Sehingga indikator pencapaiannya nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sih konsep keselamatan kerja, kemudian bisa menerapkan prosedur keselamatan kerja. Salah satunya nanti kita akan melakukan praktik untuk penggunaan alat perlindungan diri. Kemudian nanti juga bisa untuk menganalisis pelaksanaan program keselamatan kerja. Kemudian anak-anak juga bisa menyajikan hasil identifikasi resiko bahaya kerja. Selain itu juga bisa menerapkan tindakan penekanan keselamatan kerja.
Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, sebelum ke materi, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajarannya, sehingga nantinya setelah pembelajaran ini, kalian tahu beberapa tahap yang harus kalian sesuaikan atau bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah dengan menjelaskan konsep keselamatan kerja, kemudian bisa mengelompokkan bahaya kerja, dan menyajikan hasil identifikasi resiko bahaya kerja, serta nanti bisa menerapkan tindakan penekanan keselamatan kerja. Nah, nantinya pun kalian juga harus bisa mendemonstrasikan bagaimana sih cara atau langkah yang bisa kita lakukan untuk menekan dari keselamatan kerja tersebut. Nah, baik anak-anak semuanya, di sini untuk pembelajaran K3, minggu lalu mungkin Ibu sudah memberikan materi tentang penyuluhan kesehatan. Nah, apakah dari anak-anak ada yang masih mengingat materi minggu lalu tentang penyuluhan kesehatan? Ada yang masih ingat? Apa itu? Saya, Bu, saya izin menjawab. Baik, Lia, silahkan. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi-informasi pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan, serta terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan, Bu. Baik, jawaban yang bagus sekali ya Lia, yang sudah lengkap dan jelas sekali. Jadi pada pokok pembahasan minggu lalu kita tahu bahwa penyuluhan kesehatan itu tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi kita harus bisa meyakinkan supaya ada perubahan tindakan atau keterampilan dan pengetahuan yang bisa diterapkan pada lingkungan sekitar. Nah, baik, Ibu pikir mungkin materi penyuluhan ini sudah bisa diserap oleh anak-anak semua. Namun mungkin untuk langkah-langkahnya, baik untuk langkah-langkahnya, apakah anak-anak sudah paham atau sudah bisa melakukan langkah-langkah dalam penyuluhan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, bagus ya. Berarti untuk konsep pengertiannya, kemudian untuk langkah-langkahnya anak-anak sudah bisa. Nah, selanjutnya mungkin masih Ibu buka sesi pertanyaan. Apakah masih ada yang mau bertanya tentang penyuluhan kesehatan? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Oke, silahkan Priscilia. Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat kita melakukan penyuluhan kesehatan agar penyuluhan kesehatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bisa menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya share dulu ke teman-teman yang lain. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada yang mampu menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, Eka silahkan. Baik, Bu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah seperti 1, menetapkan tujuan, 2, penentuan sasaran, 3, menyusun materi atau isi penyuluhan dengan baik, 4, memilih metode yang tepat, 5, menentukan jenis alat peraga yang akan digunakan, 6, penentuan kriteria evaluasi. Jadi semua harus dirancang sesuai dengan urutan, Bu, agar penyuluhan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tetap tepat sasaran. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali ya Eka untuk jawabannya sudah sangat jelas, sudah tahu langkah-langkahnya, apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan penyuluhan dengan baik. Nah, saya kembalikan lagi ke Priscilia. Apakah Priscilia sudah paham tentang jawaban yang tadi sudah diberikan oleh Eka? Sudah, Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk anak-anak sekalian, kita hari ini belajar tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, bahwa anak-anak bisa belajar di rumah terlebih dahulu, kemudian bisa membuka buku ajar ataupun internet ya untuk mengetahui awal dari
K3 itu apa? Nah, apakah sudah dilakukan? Apakah sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, oke, mantap ya. Jangan malas untuk belajar, silakan seperti biasa kalian bisa membuka pelajaran yang yang nantinya akan kita bahas sehingga kalian sudah ada berapa persen yang masuk terlebih dahulu. Nah, anak-anakku semua, dalam pembelajaran K3 ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui kira-kira bahaya kerja serta resikonya, sehingga kita nanti bisa menekan dari resiko terjadinya sebuah kecelakaan kerja yang mungkin akan terjadi seperti contohnya ada di lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan yang ada di sekolah. Nah, seperti yang kita tahu juga ya anak-anak bahwa keterampilan tindakan keperawatan itu juga mempunyai resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu langkah atau cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Apakah ada yang tahu kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan? Priscilia mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu tadi. Siap, Bu. Izin menjawab ya, Bu. Bisa dengan menggunakan alat perlindungan diri sebelum melaksanakan tindakan atau praktek, Bu. Iya, benar sekali ya, Priscilia. Jadi dalam pembelajaran ini nantinya kita akan mempelajari dua hal sekaligus anak-anak. Yang pertama adalah tentang konsep ya. Jadi kita harus tahu apa sih konsep dari K3 tersebut dan cara menekan resiko terjadinya kecelakaan kerja dengan menggunakan alat perlindungan diri. Nah, semoga lewat materi yang Ibu sajikan nanti anak-anak dapat termotivasi untuk mau belajar tentang apa itu K3 dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk hari pertama ini anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, video ini silahkan untuk diamati ya. Kemudian nanti akan ada tugas diskusi. Kemudian sebentar ya, sepertinya ada bel. Nah, masih ada 1 jam lagi ya anak-anak. Nah, Ibu akan menampilkan video, silahkan bisa diamati. Selanjutnya akan dilakukan diskusi dan pemaparan di depan kelas. Hai, saya Mbak Safety. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki risiko bahaya, mulai dari risiko rendah, sedang, sampai risiko tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita punya pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pemahaman terhadap K3 tersebut sangatlah penting agar kita memahami bahwa di dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan K3 yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberi masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Mari kita lihat contoh aktivitas di situasi stasiun boiler berikut. Bahaya merupakan potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Risiko, yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Insiden adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kecelakaan kerja adalah insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang atau pencemaran lingkungan. Dampak adalah tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lainnya. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi bahaya saat kegiatan panen. Pada saat panen, potensi bahaya bisa terjadi dari buah sawit yang berat dan berada di ketinggian. Risiko bisa ditimbulkan dari aktivitas pekerja yang akan memanen buah sawit.
Insiden bisa terjadi ketika buah sawit jatuh dan hampir mengenai pekerja. Kecelakaan kerja terjadi saat buah sawit jatuh mengenai pemanen. Dampaknya, pekerja menjadi terluka. Jika bahaya sudah teridentifikasi, mulailah melakukan analisa dan penilaian risiko. Nah, baik anak-anak, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, silakan temukan masalah yang ada dalam video tersebut. Dan yang Ibu bilang tadi ya dari awal bahwa nanti kalian akan berdiskusi bersama dengan teman sekelompok. Nah, nanti satu kelompok beranggotakan maksimal 3 orang saja. Ya, nanti untuk kelompok 1, perhatikan ya anak-anak, supaya tahu siapa saja kelompoknya. Kelompok 1 nanti ketuanya adalah Lia, kemudian kelompok 2 nanti ketuanya Eka, dan yang kelompok ketiga yaitu ketuanya Ika. Nah, silakan anak-anak bisa bergabung terlebih dahulu dengan kelompoknya. Anak-anak, apakah sudah bergabung? Sudah menemukan temannya? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya untuk diskusi hari ini ya, kita akan laksanakan dengan waktu kurang lebih 10 menit ya. Nah, dan selama perjalanan diskusi, Ibu mohon semuanya harus ikut berpartisipasi, jangan 1 atau 2 anak saja yang aktif. Nah, kemudian dalam berkomunikasi, biasakan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, selanjutnya nanti apabila anak-anak menemukan ada kesulitan, boleh tunjuk jari untuk bertanya dengan Ibu. Seperti itu, sampai sini apakah sudah paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu bagikan ya untuk LKPD-nya. Nah, tugas kelompoknya silahkan kalian pahami dan kerjakan sesuai dengan urutannya. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya. Tadi yang Ibu berikan soal-soal di situ, salah satunya adalah mengidentifikasi dari jenis pekerjaan. Di sekelilingmu itu ada apa sih? Ada pekerjaan apa saja, kemudian resiko kecelakaan kerjanya itu bisa disampaikan juga dan dituangkan dalam LKPD. Selanjutnya nanti bisa lanjut untuk diskusi. Nah, selain itu nanti anak-anak juga bisa menggunakan untuk menemukan jawabannya, bisa menggunakan buku bahan ajar atau internet. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa menggunakan internet, bisa menggunakan HP-nya ya, tetapi silahkan digunakan HP ini secara bijak, jangan melihat aplikasi yang lain. Baik, silahkan anak-anak, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan lanjut untuk pemaparan per kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama ya, untuk yang kelompok pertama itu Lia. Kelompoknya Lia, apakah sudah siap untuk memaparkan? Siap, Bu. Silakan Lia. Bu, yang pertama itu memberi salam, kemudian isi LKPD-nya, jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu perawat dan pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua, risiko kecelakaan kerja dari perawat, seperti tertusuk jarum suntik, infeksi silang, terpapar virus menular. Risiko pemadam kebakaran seperti terpapar gas bersifat pada saat evakuasi percikan api. Cara menanggulangi penyakit bahaya kerja sesuai dengan SOP yang berlaku, perlindungan diri. Bu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Lia. Tadi sebelum pada pembahasan sudah Ibu share untuk videonya dan di situ ada contoh adanya orang yang sedang memanen dan terjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini mungkin Lia tadi juga sudah menyampaikan ya beberapa jenis pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya yang mempunyai resiko kecelakaan kerja. Nah, jawabannya sudah bagus ya, sudah lengkap, sudah runtut. Nah, dari kelompok yang lain mungkin adakah tanggapan?
Tidak ada anak-anak? Baik, Tidak sudah ada, paham Bu. semua ya, karena Ya. mungkin rata-rata ada beberapa jenis pekerjaan yang sama. Baik, selanjutnya kita menarik kesimpulan ya dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya minta bantuannya dari Ika mungkin. Ika bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ika, terkait pengerjaan LKPD. Ya, baik Ibu, saya akan bacakan hasilnya. Yang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal saya yaitu petani, dokter, guru, perawat dengan berbagai risiko kerjanya. Yang kedua, risiko kecelakaan kerja dari petani. 1. Terjatuh, cuaca yang menyebabkan sakit, terkena benda dari alat kerja yang digunakan. Terus risiko kecelakaan kerja dan perawat, diantaranya tertusuk jarum suntik, infeksi silang, terpapar virus menular. Poin ketiga, cara menanggulangi penyakit akibat bahaya kerja, yaitu dengan penerapan K3 dalam lingkungan kerja. Terus bekerja sesuai SOP untuk menekan kecelakaan kerjaan, alat perlindungan diri sesuai dengan standar atau seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ika, jawabannya sangat bagus, sangat lengkap ya. Jadi berikut adalah penjelasan dari LKPD yang sudah dipaparkan oleh teman-temanmu tadi, ada Lia dan juga ada Ika. Dan sudah bisa terjawab semua ya anak-anak, bahwa ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian risiko kecelakaan kerja apa yang bisa terjadi, serta cara menanggulangi bahaya kerja tersebut. Nah, selanjutnya beranjak untuk di pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang praktik penggunaan alat perlindungan diri. Nah, kalau tadi yang minggu kemarin kita belajar tentang konsepnya dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sekarang kita harus bisa menerapkan upayanya ya, upaya yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan handscoon atau menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan di sini yang Ibu maksud adalah sarung tangan steril. Nah, yang kita tahu ya anak-anak bahwa seorang perawat itu harus menggunakan alat perlindungan diri sebelum melakukan sebuah tindakan. Adapun nanti tujuannya juga akan kita bahas. Nah, baik anak-anak, karena di hari yang kedua ini kita masih melanjutkan dalam diskusi kelompok. Jadi kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Untuk yang kelompok 1 itu nanti dengan Lia, kelompok 2 ketuanya dengan Eka, dan yang terakhir kelompok 3 adalah ketuanya Ika. Masih paham ya dengan kelompok masing-masing? Tidak ada yang lupa ya, nanti silahkan berkelompok. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Nah, video ini silahkan untuk diamati langkah-langkahnya ya. Karena nanti langkah-langkah ini akan kalian demonstrasikan atau akan kalian praktekkan masing-masing supaya bisa bagaimana cara untuk memasang atau memakai alat perlindungan diri atau penggunaan handscoon. Silakan perhatikan ya anak-anak.
Baik, sudah selesai. Untuk pemotoran videonya anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, silakan kalian bisa berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nanti aturannya masih sama ya anak-anak, silakan semuanya ikut berpartisipasi, jangan hanya 1-2 anak saja yang aktif. Selain itu, silakan berkomunikasi dengan yang baik dan juga sopan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Sampai sini anak-anak, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, Paham, kalau sudah Bu. paham, Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya, dan kembali bahan ajar bisa dilihat dari buku maupun internet ya. Silahkan digunakan secara bijak untuk ponselnya dan tidak membuka aplikasi yang lain. Oke, selanjutnya silakan Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Nah, sudah selesai anak-anak semua? Sudah, Bu. Sudah selesai. Eka, sudah selesai ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan untuk pemaparannya. Baik, sesuai dari LKPD tadi ya, anak-anak, di situ sudah Ibu sertakan beberapa soal ya. Salah satunya adalah kalian mencari tujuan. Jadi apa sih tujuannya untuk menggunakan alat pelindungan diri atau handscoon ini? Nah, kalian bisa lihat di buku atau kalian bisa lihat di internet langsung ya, apa sih tujuannya. Kemudian dilanjut dengan prosedurnya atau langkahnya, bagaimana cara penggunaan alat pelindungan diri. Di sini ada handscoon sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, kita mulai dulu ya dari kelompok yang pertama. Ibu minta tolong Ika ya. Ika bisa memaparkan hasil kerjanya Ika? Baik, Ibu. Saya izin memaparkan untuk hasil diskusi kelompok kami. Untuk tujuan dari penggunaan handscoon steril, ada 2 poin, Bu. Yang pertama, melindungi perawat dari penularan penyakit. Yang kedua, mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Seperti itu, Bu. Ya. Selanjutnya, saya izin untuk mempraktikkan cara pemasangan handscoon steril. Ya, silakan Ika, Ibu akan lihat bagaimana caranya untuk pemasangan handscoon steril. Pastikan bahwa handscoon itu sesuai dengan ukurannya ya, sesuai dengan ukuran tangan dari Ika dan teman-teman yang lain. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk cuci tangan Bu, dulu ini saya ya. menggunakan tangan. Siap. Bu, saya cuci tangan dulu. Sudah, Bu. Oke, silakan Ibu perhatikan. Baik, Ika. Bagian kanan dan ini bagian kiri, Bu. Iya, benar. Jangan sampai tertukar ya. Dimulai dari tangan yang dominan terlebih dahulu, baru diikuti yang non-dominan. Mulai dari, yuk, bisa dimasukkan dan tetap dijaga. Masukin. Baik, bisa dimasukkan dan dijaga untuk sterilnya ya. Siap, Bu. Oke. Sudah selesai, Ibu, untuk pemasangannya. Ika, sudah selesai ya untuk pemasangannya, tapi jangan lupa setelah pemakaian itu, setelah pemasangan, pastikan kembali bahwa sarung tangan tidak dalam keadaan sobek atau dalam keadaan basah. Jika terjadi hal seperti itu, maka kita perlu untuk mengulang kembali. Begitu ya, anak-anak, untuk memulainya sudah paham? Ya. Baik, terima kasih Sudah, Bu. Ika yang sudah mempraktikkan. Sama-sama. Dari demonstrasi penggunaan handscoon steril. Nah, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ika. Baik, selanjutnya anak-anak, mungkin adakah tanggapan dari kelompok yang lain untuk pemasangan handscoon steril? Apa kalian sudah bisa semua? Tidak ada, Bu. Kami sudah paham. Bisa, Bu. Baik, anak-anak yang pintar ya. Kenapa harus bisa? Karena alat pelindungan diri ini adalah sebagai tameng kita supaya tidak terjadi virus yang tertular secara silang atau terjadinya infeksi nosokomial.
Jadi perlu diperhatikan karena setiap harinya sebelum tindakan kita perlu untuk menggunakan alat perlindungan diri seperti handscoon. Nah, anak-anak yang lain, selanjutnya Ibu ingin satu anak lagi untuk bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita untuk mempraktikkan pemasangan alat perlindungan diri ini. Satu anak, mungkin Eka bisa bantu Ibu untuk menjelaskan kesimpulannya, Eka? Baik, Bu. Iya, silakan. Kesimpulan diskusi kita hari ini adalah tujuan dari penggunaan handscoon 1, untuk melindungi perawat dari penularan penyakit. 2, mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Terus alat dan bahan yang harus kita siapkan. 1, handscoon sarung tangan sesuai dengan ukuran. Nah, cara kerjanya, 1, buka kemasan sarung tangan steril. Periksa kemasan untuk memastikan tidak ada bagian yang sobek, mengalami diskolorasi atau basah. 2, keluarkan bungkusan di dalam kemasan dan letakkan di atas bidang yang bersih. 3, ambil sarung tangan untuk tangan dominan. Gunakan tangan non-dominan untuk mengambil sarung tangan yang akan dikenakan di tangan dominan. Sentuh bagian dalam pergelangan sarung tangan atau bagian sisi yang akan bersentuhan dengan kulit. Kenakan sarung tangan untuk tangan dominan terlebih dahulu. Dapat meminimalkan risiko kerusakan atau kontaminasi. 4, masukkan tangan dominan ke sarung tangan. Biarkan sarung tangan menggantung dengan posisi jemari mengarah ke bawah. 5, kenakan sarung tangan kedua. Masukkan jari tangan yang sudah dialasi sarung tangan ke dalam lipatan bagian dalam sarung tangan kedua. Lalu angkat. Jaga posisi tangan kedua tetap lurus dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu masukkan jemari ke sarung tangan. Setelah itu tarik sarung tangan kedua agar menutupi tangan. Yang 6, sesuaikan posisi sarung tangan. Setelah kedua sarung tangan sudah terpasang. 7, periksa sarung tangan untuk memastikan tidak ada sobekan. Amati kedua sarung tangan secara seksama. Jika ada robekan, lubang, atau kerusakan lainnya, cuci tangan Anda dan kenakan sarung tangan yang baru. Demikian, Ibu, kesimpulan kita. Baik, terima kasih Eka yang sudah memaparkan begitu jelasnya ya, mulai dari poin pertama sampai dengan poin yang ke-7. Nah, anak-anak, Ibu yakin kalian sudah mampu untuk mengurutkan langkah-langkahnya ya, bisa menggunakan kata-kata sendiri untuk merangkumnya. Yang penting nanti kalian tahu tentang tahapan-tahapan dan jangan sampai ada satu tahapan pun yang terlewatkan. Nah, selanjutnya sebelum Ibu mulai penguatan di sini, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Eka. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan penguatan dari materi yang sudah disampaikan minggu lalu dan hari ini ya. Di sini kita harus tahu dulu apa itu hakikat kesehatan kerja. Jadi sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri maupun pekerja bebas, dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Jadi di minggu yang lalu Ibu sudah singgung beberapa jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu, di mana mempunyai bahaya kerja masing-masing dan memang harus adanya pelindungan diri untuk bisa meningkatkan dari kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dari kesehatan kerja yang pertama itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga aman dan bisa menekan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja ya bisa dilihat yang pertama adalah faktor kepribadian atau perilaku dari pekerja itu sendiri. Sehingga ini sangat mempengaruhi adanya kecelakaan kerja yang terjadi apabila ada trouble atau kesalahan dari si pekerja itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor fisik. Jadi faktor fisik di sini adalah fisik
dari pekerja itu sendiri yang kurang mendukung, sehingga akan mempengaruhi dan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Kemudian di sini juga ada pencegahannya dalam garis besar. Untuk pencegahannya bisa kita menggunakan alat perlindungan diri dengan benar dan teratur. Nah, perlu digarisbawahi masih banyak pekerja atau kita sendiri ya yang tidak atau lalai untuk menggunakan alat pelindungan diri secara teratur. Jadi kadang pakai, kadang tidak, kadang lupa seperti itu, sehingga nanti yang ditakutkan akan terjadi kecelakaan kerja dan risiko kerja yang berbahaya. Kemudian nanti juga di sini bisa kalian terapkan untuk segera akses untuk tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan, supaya tidak memberikan risiko yang berbahaya pada pekerja tersebut. Nah, di sini keselamatan kerja itu sendiri, yaitu keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan tentang alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, dan juga landasan tempat lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Nah, ini perlu kalian perhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sini, sebab-sebab kecelakaan kerja, yang pertama adalah sistem kerja. Bagaimana seseorang itu melakukan pekerjaannya, apakah sesuai dengan SOP-nya atau tidak, dan ada faktor manusia atau kelalaian dari manusia itu yang menyebabkan menyebabkan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah lingkungan, di mana lingkungan ini sangat mendukung ya, apakah bisa menekan risiko terjadinya kecelakaan kerja atau tidak. Kemudian di sini upaya pencegahan kecelakaan, kita dengan bisa mengenal keadaan peralatan yang digunakan, apakah berisiko atau tidak, kemudian layak digunakan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah tingkat bahaya atau danger, mengetahui potensi bahaya, kira-kira akan terjadi hal-hal yang berbahaya. Nah, itu kita bisa lakukan tindakan pencegahan. Kemudian yang ketiga adalah risiko atau risk, adalah mengenali kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Nah, waktu tertentu atau pada siklus operasi tertentu, itu perlu diperhatikan untuk menekan adanya kecelakaan kerja. Nah, di sini alat pelindungan diri yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa ini adalah salah satu hal yang penting. Jadi suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri, ya, supaya tidak terjadi bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Nah, di sini Ibu sertakan contohnya juga alat perlindungan diri, misalkan alat pelindung kepala, contohnya misalkan helm, atau mungkin alat pelindung mata atau muka, misalkan seperti kacamata, di mana mereka mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya ada alat perlindungan diri di telinga ya, supaya misalkan terlalu bising suaranya keras, nanti yang ditakutkan akan memecah gendang telinga. Kemudian ada alat perlindungan pernafasan dan alat perlindungan tangan, di mana mereka juga mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di sini adalah upaya edukasi yang bisa kita lakukan atau terapkan pada dunia kerja ya. Mungkin kita juga ada beberapa di lingkungan sekolah yang sudah kita tempelkan ya, itu ada beberapa edukasi, contoh rambu-rambu yang bisa kalian kenali seperti ini, misalkan area bahaya asap rokok, kemudian ini ada area CCTV dan lain sebagainya. Nanti secara berkelanjutan kita akan pelajari. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu berikan 10 soal pilihan ganda untuk bisa kalian kerjakan ya dalam waktu kurang lebih 10 menit ya. Nah, nanti Ibu bagikan soalnya, silahkan dikerjakan selama 10 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Ibu. Baik, kalau sudah selesai, ya selanjutnya silahkan kalian untuk mengisi bahan refleksi ya. Untuk bahan refleksi silahkan kalian isi. Nah, tujuannya ini Ibu ingin mengetahui terhadap proses pembelajaran kalian, seberapa paham, seperti itu ya. Silahkan untuk bisa dikerjakan dulu. Nah, sudah selesai anak-anak untuk bahan refleksinya? Sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu, sudah dikerjakan. Baik. Nah, terima kasih semuanya. Nah,
alasan dan tujuannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa semua sudah bisa mengikuti ya, baik itu dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua karena memang saling berkaitan. Nah, kemudian mungkin hanya pembiasaan ya, faktor pembiasaan untuk bisa menggunakan handscoon steril sebagai langkah awal sebelum melakukan tindakan keperawatan ini perlu kita terapkan setiap hari secara teratur. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, silahkan kita nanti akan diskusi kembali dan presentasi lagi ya. Tetap semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajarannya. Kemudian silahkan untuk jangan lupa menggunakan masker dan juga cuci tangan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, mari kita nyanyikan lagu nasional ya, nanti tujuannya supaya bisa meningkatkan jiwa nasionalisme kalian. Nah, Ibu putarkan lagunya, silahkan mengikuti iramanya ya, kita nyanyi bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah semangat menyanyikan lagu nasional ya. Seperti biasa, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kita nanti akan menyanyikan lagu nasionalisme setiap harinya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Satu anak, Ika ya, tolong Ika bisa menutup doa kembali sebelum kita selesaikan pembelajaran siang hari ini. Baik Ibu, Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk kerjasama hari ini. Kalian sudah luar biasa, mau memperhatikan dan setiap pertanyaan mampu untuk menjawab. Tetap pertahankan seperti ini, minggu depan kita akan bertemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.